Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaidan Nova Dwi Guna dengan NPM 0441194717 kelas Humas 6 ingin mempresentasikan tentang tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Perkembangan era digital dalam pandangan Mirka, revolusi industri 4.0 terjadi karena transformasi seluruh aspek produksi industri melalui integrasi teknologi digital dan internet dengan industri tradisional. Perkembangan tersebut juga memberikan banyak manfaat bagi semua aspek kehidupan, seperti perkembangan era digital. Terwujudnya transformasi digital dari kedua aspek tersebut melibatkan tiga aspek, yaitu teknologi, data, dan manusia. Salah satu contoh perkembangan era digital di dunia usaha yaitu banyaknya usaha e-commerce yang ada di Indonesia. Misalnya, platform e-commerce, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Komunikasi itu mudah, meskipun negara berbeda, tetapi manfaat lain dari perkembangan era digital ini untuk semua lapisan masyarakat adalah bahwa informasi penting dan akal sehat yang sebelumnya tidak dikenal dapat diperoleh dengan mudah. Slide selanjutnya yaitu ruang lingkup. Dulunya pemasaran hanya dipakai di bidang bisnis saja, namun kini sudah banyak bidang yang membutuhkan konsep pemasaran. Contohnya, institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Pemasaran memiliki beberapa ruang lingkup. Berikut cakupan kegiatan pemasarannya yaitu organisasi. Pemasaran dipakai untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Misalnya, pangsa pasar produk makanan Korea lebih ditujukan ke penyuka Korea. Contoh lainnya, mal dijadikan tempat untuk memasarkan dan jual beli produk perusahaan. Sebelumnya, produk harus melalui serangkaian tahapan, seperti tahapan perencanaan, penentuan target pasar, produksi, dan distribusi. Promosi merupakan cara efektif untuk menawarkan dan memasarkan produk perusahaan supaya laris. Promosi bisa dilakukan dengan menggunakan brosur, memasang iklan di media sosial, atau lainnya. Rumusan masalahnya yang pertama, ada tantangan humas pemasaran di era digital. Yang kedua, peluang humas pemasaran di era digital. Selanjutnya ada tinjauan. Perkembangan teknologi membawa banyak platform komunikasi kreatif seperti media sosial, memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, menampilkan, dan membagi konten dengan orang lain. Strategi komunikasi kreatif dimulai dengan mengidentifikasi tujuan bisnis, meneliti dan memahami audiens, dan menentukan apa yang kita inginkan untuk dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh audiens sebagai akibat dari berinteraksi dengan konten kita. Penekanannya adalah pada penggunaan kreativitas dan inovasi untuk mengejutkan dan menyenangkan audiens. Internet sudah tidak bisa dipungkiri menjadi tantangan dan peluang serius bagi seorang PR marketing. Dengan adanya big data, analisis sederhana tidak cukup lagi mengekstra fakta-fakta halayak dalam bentuk insight yang penting. Tantangan hubungan masyarakat di era digital. Peran teknologi di era revolusi industri 4.0 mengambil alih hampir sebagian besar aktivis perekonomian. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk dunia kerja dan bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Pada dasarnya, revolusi industri 4.0 menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan penerapan jaringan cerdas di sepanjang prosesnya. Dunia kehumasan saat ini berubah dengan sangat cepat. Keterbatasan teknologi akan memunculkan masalah baru. Menjadi seorang public relation atau PR di era sekarang dituntut untuk bisa beradaptasi dan selaras dengan perkembangan zaman, termasuk melihat peluang dan tantangan dalam dunia digital. Peran humas utamanya di era industri 4.0 dirasa penting, di mana teknologi digital menjadi sangat berkembang dalam tempo cepat bahkan di luar ekspektasi. Humas juga berperan untuk mempublikasikan informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cepat, tepat, akurat dengan teknologi informasi 4.0.
Peran humas sangat sentral apabila menghadapi hoaks dan harus mengedepankan cara yang baik dan penuh sopan santun. Menghadapi hal tersebut, praktisi humas perlu melengkapi diri juga dengan local wisdom yang menjadi kekuatan pemain lokal dan memperkuat platform digital guna meningkatkan awareness sebagai kontak poin bagi sasaran halayaknya. Pada akhirnya, menciptakan komunitas advokasi dan netizen adalah sebagai agen word of mouth yang efektif. Kerangka teoritis. Kemajuan teknologi terus berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah internet. Dunia kehumasan atau public relation atau PR berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, para praktisi PR harus paham dalam membangun reputasi, menyosialisasikan story dan assessment yang positif kepada publik dan stakeholdernya. Perkembangan dunia kehumasan bergerak cepat di era reformasi dan teknologi digital. Hal ini perlu holistic approach serta kolaborasi. Profesi PR semakin dituntut tidak hanya sebagai mulut dari sebuah organisasi, tapi juga menjadi mata dan telinga bagi perusahaan. Oleh karena itu, PR harus memiliki disiplin ilmu dari marketing hingga sosial media. Informasi yang unik hingga kontroversi semuanya bisa menjadi viral. Istilah industri 4.0 pertama kali muncul di Jerman saat diadakannya Hannover Fair 2011. Hagerman dan kawan-kawan 2011. Industri 4.0 diprediksi memiliki potensi manfaat yang besar, di antaranya mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara individu, proses rekayasa dan bisnis menjadi dinamis, pengambilan keputusan menjadi lebih optimal, melahirkan model bisnis baru dan cara baru dalam mengkreasikan nilai tambah. Hagerman dan kawan-kawan 2013. Peluang hubungan masyarakat di era digital. Seorang PR tidak hanya mengandalkan skill dan penyampaian pesan, melainkan PR juga dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Seiring perubahan tersebut, sebuah perusahaan atau instansi juga dituntut untuk beradaptasi serta menguasai perkembangan teknologi di era globalisasi ini. Kreativitas dan inovasi sangat diperlukan di era ini. PR harus sudah sadar akan perubahan yang cepat ini dan mulai meninggalkan peran secara konvensional dan berusaha mengubah citra melalui cara yang lebih kreatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Menurut Ketua BPP Perhumasan Indonesia Agung Laksmana, sebagai orang humas ini yang dapat dilakukan untuk bersaing mendapatkan atensi di tengah maraknya media. Yang pertama ada shifting public relation mindset. Yang kedua ada know your audience. Yang ketiga ada don't think outside the box, think like there is no box. Yang keempat ada humanize your brand. Yang kelima ada keep it short and sweet. Yang keenam ada storytellers. Selanjutnya, berikut mengenai karakteristik penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan usia, mayoritas pengguna internet di Indonesia didominasi usia 18 hingga 25 tahun dengan presentasi 49%. Artinya, segmen pengguna internet terbesar di Indonesia adalah kategori digital natives atau generasi yang lahir setelah tahun 1980. Berdasarkan usia, mayoritas pengguna internet di Indonesia didominasi usia 18 hingga 25 tahun dengan presentasi 49%. Artinya, segmen pengguna internet terbesar di Indonesia adalah kategori digital natives dan generasi yang lahir setelah tahun 1980-an. Selanjutnya ada peran humas public relation untuk menjaga kelangsungan hidup bisnis makin penting. Setidaknya ada beberapa peran penting seorang public relation di era yang makin digital, berikut diantaranya: menggiring opini, mengelola akun sosial, mengelola konsumen, membuat strategi publikasi, menjaga reputasi online. Kesimpulannya adalah, internet bisa dikatakan sudah menjadi kebutuhan pokok karena memang tidak bisa dipungkiri, manusia tidak bisa lepas dari internet.
maupun memang pada kenyataannya masih banyak yang juga belum terpapar oleh internet, tapi memang saat ini internet sudah menjadi wahana komunikasi ataupun wahana hiburan. Bahkan, mungkin bisa dikatakan internet ini telah membentuk ekosistem baru atau ekosistem dunia maya, di mana semua orang bisa melakukan aktivitasnya hanya melalui internet dengan menggunakan media seperti smartphone, sehingga memang ini telah membawa perubahan-perubahan yang besar. Tidak hanya mengubah pola aktivitas, manusia akan tetap juga mengubah pola perilaku. Munculnya internet tentu membawa dampak positif maupun dampak negatif terjadinya segala bidang. Satu hal yang disoroti oleh Franklin, internet membawa dampak tersendiri bagi dunia bisnis maupun public relation. Kita tahu bahwasannya saat ini dunia sudah bertransformasi dari public relation konvensional menjadi public relation online. Karena itu, kita harus mampu menyesuaikan diri khususnya bagi seorang public relation. Dapat kita simpulkan, tantangan tersebut segala sesuatu yang dapat menjadi permasalahannya, yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap sesuatu. Sementara itu, peluang sendiri didefinisikan sebagai kesempatan dalam artian Tom dapat dimanfaatkan gitu, atau sesuatu yang dapat dimanfaatkan, sesuatu yang dapat memberikan manfaat ketika dimanfaatkan dengan baik. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.